Halo Kanopips, welcome back ke episode 3 Talk and Thoughts Canopy on Air. Perkenalkan, gue Vito sebagai MC pada episode ketiga kali ini. Dan di episode ketiga ini kita akan membahas tentang seputar hak cipta, industri kreatif, dan kesejahteraan musisi dengan tema How do creativity gives musicians money? Hari ini kita akan menggali lebih dalam wawasan kita tentang hak cipta, industri kreatif, dan kesejahteraan musisi. Dari tamu kita yang super duper spesial, beliau merupakan seorang legenda di dunia musik melalui karya-karyanya bersama Chai Sero, Karimata, bahkan di karir solonya. Beliau ternyata juga aktif dalam usaha melindungi hak cipta di KCI dan WIPO, serta memperjuangkan kesejahteraan musisi bersama FESMI. Dan yang lebih menariknya lagi, beliau juga merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Om Chandra Darusman. Halo Bung Vito, teman-teman Halo. semua, apa kabar? Apa kabar Om? Alhamdulillah baik, terima kasih. Makin sehat aja nih Om kelihatannya. Insya Allah. Om ternyata alumni FEUI ya Om ya? Ya, saya alumni FEUI, dulu namanya FEUI ya, sekarang FEB kan ya. Iya, FEB. Dan lokasinya tuh dulu di Salemba, Salemba, iya. bukan di Depok gitu. Dulu UI dibagi dua ya, Salemba sama Rawamangun. Oh, Romangun ada Om? Ada, kalau UI itu Salemba tuh Fakultas Ekonomi, Teknik, Kedokteran, terus Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Meteorologi. Kalau di Rawamangun Sastra, Oh, ya iya. FISIP. Nah, tapi semuanya pindah ke Depok. Saya yang anak Romangun malah nggak tahu tuh Om. Masa sih? Mas? Iya, saya anak Romangun padahal. Oke. Om Chandra berarti angkatan? 76, Angkatan 1976. 76. Wah, saya sih 76 masih... Masih konsep. Iya, masih konsep. Ibu saya juga baru 6 tahun sih Om. Ibu saya baru 6 tahun. Kalau dulu Om, seputar di kehidupan kampus, sebagai mahasiswa kayak gimana tuh Om? Ya, kurang lebih ya nggak jauh beda ya. Artinya kita semua menimba ilmu dan juga banyak kegiatan ekstrakurikuler ya Iya. di luar kuliah utamanya ya. Dan dulu memang dibagi 3 jurusan ya, studi pembangunan, manajemen sama akuntansi cuma 3. Saya studi pembangunan. Oh, Terus kalau studi pembangunan tuh ya proyeksi jadi menteri. oh gitu ya Tapi Om. saya jadi musisi akhirnya. Tapi kayaknya jadi menteri juga bisa sih Om, Waduh, harusnya sih. enggak. Bisa sih harusnya ya. Berarti jurusannya ekonomi studi pembangunan. Studi pembangunan. Studi pembangunan, Itu ya. kalau istilah zaman dulu juga namanya umum gitu, tapi SP dulu istilahnya studi Oh, pembangunan. gitu ya, Nah, Om, ya kehidupan kampus ya ya ada banyak yang suka berorganisasi dan bergabung di senat mahasiswa, Iya. di badan eksekutif mahasiswa ya. Iya. Tapi ada juga yang sering juga naik gunung ya, Mapala Oh, ya. iya. Kegiatan bola ya. Kalau saya lebih banyak ke kegiatan yang menyangkut kesenian lah. Oke. Dulu kita bikin namanya pesta seni dulu. Pesta seni, Seru, ya. seru. Berarti dulu tuh Om kayak mahasiswa biasa aja tuh Om. Iya, mahasiswa Masuk biasa. pada umumnya aja ya. Iya, karena ya jurusan ekonomi ya, tapi banyak juga kegiatan di luar ya sebagai mahasiswa Iya. aktif. Sebagai mahasiswa FE nih Om dulu, kan yang Om tadi bilang proyeksinya jadi menteri atau yang berkutat di bidang ekonomi gitu kan. Kok bisa Om tiba-tiba jadi di dunia musik gitu? Apa di Ya, pas mahasiswa ya. udah bikin band atau gimana tuh Om? Ya, jadi memang kalau studi pembangunan memang biasanya proyeksinya jadi birokrat gitu ya. Birokrat masuk Bappenas ya, banyak sekali rekan-rekan apa namanya dari studi pembangunan itu karirnya menjadi ya akhirnya menjadi menteri Iya. gitu ya. Kalau saya memang banyak sekali kegiatan musik juga gitu Iya. ya di kampus. Saya juga sempat kerja di swasta, sempat ngajar juga ya. Oh, Saya sempat ngajar ngajar juga, sempat ngajar. Saya juga sempat jadi peneliti di LPM FUI. Oh iya, Tahu iya, nggak iya. LPM? Tahu. Tahu Masih ada ya? sih Om, masih Masih ada kan? Masih ada. Itu direkturnya dulu dari Sri Mulyani juga, Khatib Basri, yang orang-orang hebat, teman-teman kita yang hebat-hebat itu. Iya. Saya juga jadi peneliti di situ. Ya, jadi banyak saya jadi peneliti, jadi asisten dosen, main musik juga. Ya lumayan inilah apa namanya suka bolos kuliah juga. Saya kira saya doang Om. Ternyata Om Chandra Darusman juga sempat kayak gitu ya Om. Ya nggak terus-terusan Enggak, tentunya. nggak terus-terusan. Nah, sekarang saya penasaran tentang organisasi sih Om. Organisasi yang Om pernah menjadi anggotanya gitu Om. Saya penasaran yang pertama di KCI Om.
Apa itu KCI dan Oke. tugasnya apa sebenarnya Om waktu itu? Oke, jadi mungkin mundur sedikit ya. Kenapa saya berorganisasi dalam bidang musik ya? Nah, memang waktu saya masih mahasiswa, saya membentuk grup namanya Cahsero. Ya, Cahsero itu terdiri dari teman-teman Fakultas Ekonomi, Kedokteran dan Fakultas Ilmu Sosial. Kita membuat Cahsero. Dari situ kita akhirnya ikut lomba vokal group, menang, dibawa dengan musisi senior kita, pemain drum jazz namanya Benny Mustafa almarhum, dibawa ke Musika, akhirnya kita ngerekam beberapa album di Musika. Ya. Dari situ saya tertarik dengan organisasi musik karena saya diajak juga sama senior-senior saya di musik, namanya Bung Enteng Tanamal, Pak Sadikin Sukra. Mereka melihat potensi anak muda ini lumayan juga nih, si Chandra Darusman namanya nih kan. Iya. Mereka juga mencari anak-anak muda gitu kan yang mau berorganisasi untuk membantu para seniman. Iya. Itu masih jadi mahasiswa tuh Om? Itu masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa Masih ya, jadi Om? mahasiswa. Saya direkrut lah istilahnya masuk ke organisasi. Belum KCI itu namanya PAPRI, Persatuan Artis Pencipta Lagu Penata Musik Rekaman Indonesia. PAPRI itu membentuk namanya KCI, suatu lembaga yang tugasnya menghimpun para pencipta lagu dan mengadministrasikan hak mengumumkan. Artinya kalau lagu seseorang diputar di radio, di kafe, di hotel, di TV, ya, itu harus minta izin. Oh iya. Dan minta izin itu mendapat izin kalau bayar royalti. Kenapa mesti bikin lembaga? Karena ini usaha harus kolektif. Karena kalau sendiri-sendiri menagih, misalnya saya sendiri menagih ke radio, lagu saya diputar, saya di blacklist lah. Iya kan, gak diputar lagu saya kan, siapa lu gitu kan. Iya. Tapi kalau secara kolektif, mau nggak mau dong, radio mau nggak mau harus minta izin kan, mau putar apa deh kalau nggak ada izin terus nggak bayar royalti. Iya benar. Dan KCI ini tidak hanya mewakili pencipta Indonesia, tapi juga pencipta asing. Oh, asing Sekaligus dong. karena kita waktu itu punya afiliasi. Artinya ada perjanjian resiprokal, timbal balik. Jadi lagu-lagu asing diwakili oleh KCI di Indonesia, lagu-lagu Indonesia diwakili oleh lembaga sejenis di luar negeri. Jadi kita tukar-menukar royalti. Oh gitu. Kalau lagu saya dipakai di Malaysia, di Singapura, mereka akan mengumumkan royalti, kirim ke KCI, KCI kasih ke saya. Oh gitu ya. Dan sebaliknya, kalau ada lagunya Beatles di sini diputar, Iya. kita mengumpulkan royaltinya, kita kirim ke lembaga sejenis di Inggris, mereka bagi ke Paul McCartney. Keren ya? Sestruktur itu ya Om ya? Iya, rapi. Rapi banget sih Om. Rapi dong. Itu tahun berapa Om? Maaf Om? 1991. 91 ya Om. Nah, 10 tahun saya di KCI, terus setelah itu saya pindah ke PBB, PBB ke yang WIPO World itu ya Om ya? Intellectual Property Iya. Organization yang mengurusi hak kekayaan intelektual agar berkembang di dunia ini. Nah itu yang jadi penasaran aku juga sih Om. Bedanya apa kalau yang WIPO sama KCI itu Om? Kalau KCI kan lembaga untuk kolektor ya, untuk kolektor collecting royalty ya. Kalau WIPO itu nggak hanya ngurusin hak cipta, tapi juga paten, merek, desain, gitu. Semua ya Om ya? Semua bikin perjanjian internasional, juga memberikan bantuan teknis, pelatihan kepada negara-negara, lebih dari 190 negara gitu. Jadi bukan di musik aja ya Om? ya? Bukan di musik Semuanya? aja, kalau KCI hanya musik. Oh gitu ya Om ya. Nah kan tadi Om bilang Om tadi di KCI gitu kan. Ceritanya di WIPO tuh gimana tuh Om? Bisa tiba-tiba ke WIPO ada yang nawarin kah atau gimana? Ya, betul. Jadi memang saya pikir waktu itu gini, setelah 10 tahun saya mengelola KCI, saya ingin mencari hal yang baru kan, Iya. gitu. Nah, saya coba lihat kemungkinan-kemungkinan, terus ada yang menawarkan dari apa perwakilan tetap Republik Indonesia di Swiss, di Genève. Mereka mencari orang Indonesia yang mau bergabung di lembaga internasional. Gitu. Keren banget sih Om. Jadi itu keren banget Om. Nah kalau
sekarang yang saya tahu Om sekarang tuh di Dewan Pembina di FESMI ya Om ya? Ya, jadi kalau FESMI itu gini, FESMI itu adalah serikat, ya, Federasi Serikat Musisi Indonesia. Bedanya dengan KCI, ya, kalau KCI mengurusi hak cipta kan, tadi hak mengumumkan kan, Berfokus ke hak cipta. kita. Kalau serikat itu urusannya sebenarnya dengan hak profesi, Oke. hak sosial ekonomi dari para musisi. Maksudnya apa? Kalau saya main di kafe, kalau Bung Vito main di kafe di mana gitu, itu mesti ada perjanjian kerja, Oh iya. mesti ada jaminan kecelakaan, mesti ada jelas jam kerjanya, honornya juga harus jelas. Kalau overtime harus jelas. Dan ini hak profesi yang harus diupayakan, harus dilindungi. Sebab nyatanya itu nggak semua kafe-kafe itu punya kontrak dengan para musisi. Jadi apa yang terjadi? Sewaktu-waktu si musisi band itu suruh pulang, nggak suruh main lagi, mana PHK-nya? Nggak ada. Di PHK gitu aja gitu. Oh iya. Nggak dikasih pesangon, nggak dikasih apa. Nah, ini kita mesti perjuangkan dong. Ya nggak, sebagai musisi kita harus perjuangkan. Siapa lagi kalau nggak siapa lagi yang memperjuangkan kecuali serikat. Lagi-lagi harus kolektif, gitu. Kalau sendiri-sendiri susah. Itu bedanya. Gitu ya Om ya. Menarik sih Om nih di FESMI ini. Selanjutnya Om, aku mau masuk ke hak cipta nih Om. Ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan hak cipta tuh apa sih Om? Oke. Hak cipta itu sebenarnya istilah hukum ya, istilah hukum di mana negara memberikan perlindungan hak atas karya lagu, bukan hanya lagu sebenarnya, karya cipta, Oke. lagu, buku, lukisan, ya, pahat, ya, film. Hak apa yang diberikan? Hak eksklusif. Artinya apa itu hak eksklusif? Kalau orang lain mau menggunakan karya kita, itu harus minta izin. Oh gitu. Jadi hak cipta itu menjamin bahwa setiap orang yang mau menggunakan karyanya Vito Oke. harus minta izin. Kalau nggak minta izin, namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran itu adalah pelanggaran hukum dan bisa ditindak. Oh gitu. Jadi hak cipta itu adalah suatu konsep legal yang memberikan hak kepada si pencipta untuk memberikan izin kepada pihak lain kalau ingin menggunakan. Termasuk juga nama. Nama nggak boleh dirubah, karyanya nggak boleh dirubah-rubah. Itu namanya hak moral. Ya. Selain hak ekonomi, hak moral itu dua hak utama dalam hak cipta itu. Nah, ini harus dikelola kan, harus dikelola gitu. Ini pertanyaan pribadi saya aja sih Om. Saya sempat dengar di podcast yang lain yang ada Om Chandra Darusmana juga yang tentang penyanyi yang udah wafat 70 tahun kemudian lagunya udah nggak menjadi haknya atau gimana tuh Om? Jadi dalam undang-undang hak cipta itu kan hak cipta ada undang-undangnya. Oke. Ya, nomor 28 yang terakhir nomor 28 tahun 2014. Salah satu pasalnya mengatakan masa pelindungan hak cipta itu berlaku seumur hidup. Oke. Seumur hidup. Seumur hidup ya itu ya? Plus lagi 70 tahun setelah meninggal. Jadi seumur hidup karyanya udah jadi nih dipublikasikan. Oke. Terus dilindungi sampai wafat. Oke. Kalau setelah wafat tetap masih dilindungi sampai 70 tahun setelah itu. Dan yang menikmati haknya adalah ahli waris. Iya. Berarti setelah itu udah bebas Setelah orang memakai lagunya gitu ya Om? Orang bebas memakai lagunya tanpa harus ada izin lagi. Oke, oke. Itu menarik banget Om buat aku waktu itu pas aku nonton langsung Gitu ya? lumayan tertarik tuh Om. Oke. Bentuk perlindungan hak ciptanya tuh gimana sih Om buat musisi atau buat lagunya gitu? Ya, bentuknya adalah begitu undang-undang sudah ada ya dan kita punya karya itu sudah diedarkan, Oke. itu secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Jadi artinya tidak usah didaftar kemana-mana. Lain kalau paten atau merek ya, itu harus didaftarkan, Oh iya. baru bisa memperoleh perlindungan hukum. Tapi kalau hak cipta itu istilahnya
automatic protection. Begitu karya dilepas di pasaran, diedarkan, dipublikasikan, Oke. undang-undang langsung berlaku, perlindungan langsung berlaku. Hmm. Terus Om, dari lapisan mana aja sih Om? Misalnya kayak band cafe harus bayar kah? Atau bahkan mungkin kita bisa sebut yang kayak penyanyi-penyanyi jalanan harus bayar royalti kah? Atau kayak gimana Om? Atau cuma band-band gede yang manggung, konser gitu harus bayar? Aturannya adalah yang bayar itu adalah penyelenggara. Oke. Kalau konser, IO-nya yang harus bayar, bukan bandnya atau bukan penyanyinya. Oh iya. Karena yang punya prakarsa itu adalah IO-nya atau promotor. Kalau di kafe, pemilik kafenya yang bayar. Lu tetap harus bayar ya Om ya? Tetap bukan bandnya, Bukan band. karena band itu dikontrak oleh si pemilik kafe. Yang punya hajat tuh pemilik kafenya. Jadi pemilik kafe lah yang bertanggung jawab atas izin penggunaan lagu secara komersial. Nah, ini penting, secara komersial itu harus digarisbawahi. Karena band itu kan diajak, di hire ya, untuk memeriahkan tempat itu agar Oke. penonton banyak yang datang, pengunjung Iya. banyak yang datang. Kan harapannya adalah begitu ada keramaian gitu kan, bandnya bagus gitu kan, orang suka sama band itu, banyak yang datang kan. Iya. Kalau orang pengunjungnya banyak yang datang, berarti pendapatannya juga meningkat. Oke. Nah, jadi lagu harus dihormati karena itu merupakan salah satu sarana untuk menghidupkan si kafe itu. Gitu ya Om. Gitu hubungannya. Jadi bukan bandnya ya. Iya Om. Dan kalau Om, kalau tidak membayar royalti atau nggak minta izin lah istilahnya, kan mungkin masih ada beberapa oknum-oknum bisa aja yang nakal gitu ya Om ya, tetap bawain. Itu apa sih Om yang sanksi yang mereka dapat tuh apa Om sebenarnya di undang-undang? Ada macam-macam. Jadi kalau untuk menggunakan lagu tanpa izin gitu ya, itu ada sanksi pidananya maupun perdatanya gitu. Denda maupun kurungan badan, penjara gitu. Kalau yang ekstrim gitu ya, sama sekali nggak punya izin gitu. Jadi sanksinya jelas dalam undang-undang. Makanya undang-undang hak cipta itu bagus sekali untuk para musisi, para pencipta di Indonesia gitu. Dimanapun, setiap negara punya undang-undang cipta. Yang jelas penerapannya yang menjadi masalah kadang-kadang. Oke. Kalau misalnya IO nggak bayar, nggak ngurus royalti, nggak urus izin, itu kadang-kadang IO-nya kabur. Oh iya. Setelah show, hilang tuh IO. Iya. Bubar ya. Dan kalau nggak dibayar tuh Om sama IO-nya, apa bandnya ikut bermasalah Om? Enggak. Enggak ya? Jadi yang bertanggung jawab adalah si IO. Oke. IO. Gitu. Memang dalam salah satu bagian dari undang-undang itu dikatakan kalau penyanyi itu eh, atau suatu pertunjukan hidup ya, pertunjukan konser ya, Oke. itu IO-nya nggak perlu minta izin ke pencipta lagu Mm-mm. asal dia membayar royalti. Oh iya. Nah, sekarang pertanyaan tadi Bung Vito mengatakan kalau misalnya IO-nya nggak bayar, yang tanggung jawab siapa? Gitu. Hmm. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan dan suatu kasus menarik nih. Hmm. Kalau bisa dibawa ke pengadilan, Hmm. apakah si penyanyi masih bertanggung jawab? Iya. Ya, padahal sebenarnya yang prakarsanya si IO, Hmm. tapi IO-nya juga nggak bertanggung jawab gitu kan? Nah, apakah penyanyinya bisa disalahkan dalam hal ini? Iya. Ini belum ada kasusnya di pengadilan. Oh belum. Belum. Oke Om. Yang berhak mendapat royalti dari itu tuh cuma kreatornya kah Om, atau ada mungkin instansi yang lain yang dapat tuh Om? Gimana tuh Om? Kalau tergantung, kalau misalnya memutar lagu atau master atau CD atau streaming gitu, Oke. ya itu yang dapat tiga pihak, penciptanya, Hmm. penyanyinya, Iya. dan produser rekamannya. Oke. Kalau dia dibawakan secara live konser, yang dapat hanya penciptanya. Hmm. Itu. Oke. Oke. Kalau di karaoke misalnya, ya itu mendapat si penciptanya. Hmm. Karena nggak ada penyanyi kan, Oke. penyanyi ya Bung Vito sendiri kan, Iya. sebagai konsumen. Iya benar. Kalau menurut Om sendiri nih, apakah seorang musisi itu bisa hidup Om bermodalkan royalti? Misalnya anggaplah dia nggak
terlalu sering manggung atau konser gitu ya Om ya, apakah bisa hidup bermodalkan royalti itu Om yang dia ciptakan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Ya, ini seperti juga kalau kita mengatakan berbisnis tuh semua orang berbisnis itu bisa hidup nggak? Ada bisnis yang jalan, ada yang tidak kan? Jadi ada memang satu persentase komunitas pencipta lagu bisa hidup dari royalti. Ya, dan tapi ini adalah eh, pencipta yang top benar ya, yang 5-10% gitu. Oke. Sisanya itu masih struggling, nggak bisa hidup dari royalti pemutaran lagu. Ya, dia harus banting tulang untuk konser, ya, atau ngajar, atau jadi musisi kafe. Iya. Tough, memang tough ya. Jadi musisi di Indonesia emang tough. Oke Om. Tapi kita juga lihat banyak kisah sukses kan, Iya. ya band-band Noah, Kahitna, Iya. ya Malik Essential itu kalau manggung itu seminggu bisa 2 kali 3 kali, Iya benar. ya kan? Iya. Bisa lah beli susu buat anaknya, Iya. ya. Pentas seni lagi ramai banget ya Om. Pentas seni Hampir lagi tiap ramai minggu banget. ada terus ya Om ya. Tapi berapa sih paling 50 band di Indonesia yang bisa begitu? Iya benar benar. Ribuan lainnya kemana gitu Iya kan? iya benar. Jadi harus survive dengan macam-macam cara gitu kan. Jadi musisi reguler di kafe, Iya. ngajar, rekaman, jadi memang tough jadi musisi kalau nggak bagus. Oke Om. Berarti ada korelasi Om antara perlindungan hak cipta ini tentang dan kemajuan industri kreatif Sangat, sangat. di Indonesia Iya, sendiri. sangat, sangat. Artinya kalau nggak ada undang-undang cipta itu kan pelanggaran hak cipta itu di mana-mana gitu kan. Memang penegakan hukum di Indonesia belum memuaskan ya. Oke. Belum memuaskan. Contoh IO gitu ya. Nggak semua IO itu patuh gitu. Hmm. IO besar-besar aja yang mau bayar, mau ngurus lisensi, ya. Tapi IO lainnya kadang-kadang mereka bilang, ya ntar kami bayar setelah show hilang dia. Makanya ketentuannya sebenarnya mereka harus kasih deposit dulu Oke. ke lembaga LMK seperti KC itu. Oke. Ya, di Indonesia ini ada 14 lembaga manajemen kolektif. Iya. KC itu salah satu dari 14 lembaga manajemen kolektif di Indonesia. Oke. Jadi pencipta lagu bergabung di situ. Hmm. Gitu. Berarti penting banget ya Om buat suatu negara nih Iya. buat memperhatikan majuin industri kreatifnya ya Om. Iya, Dengan segala cara yang tadi iya, iya. dan semuanya juga harus maju gitu ya istilahnya. Betul, betul. Dan kalau Vito mengatakan industri kreatif itu nggak hanya musik ya. Iya benar. Itu ada 16 subsektor Hmm. industri kreatif, ya. Dan setahu saya, kalau saya tidak salah baca, tahun 2022 datanya adalah kontribusi dari industri kreatif itu 1.300 triliun dari PDB. Sedangkan PDB Indonesia itu sekitar 19.000 triliun. Hmm. Berarti industri kreatif itu sekitar 6-7% sumbangan terhadap PDB. Itu besar itu. Signifikan ya Om ya. Signifikan, besar itu. Berarti kalau industri kreatifnya maju Om, apa menurut Om sendiri aja nih bikin budaya Indonesia makin dikenal luas nggak Om? Sangat. Jadi bukan hanya menurut saya ya, tapi udah benar-benar suatu pemahaman bahwa industri kreatif itu bisa menjadi lokomotif baru. Selain bidang manufacture, kan anak ekonomi kan ya, Iya. ngerti dong ya, manufacturing, industrialisasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apalagi pertambangan itu kan kontribusinya besar juga. Nah, industri kreatif itu bisa menjadi lokomotif selain yang sudah ada gitu. Karena Indonesia tuh kreatif ya, orang Indonesia jago animasi, jago musik, jago pelukis, jago melukis, jago nulis, jago acting, jago musikal. Iya. Saya baru-baru ini nonton musikal apa? Keluarga Cemara. Keren Iya. banget. Keren ya Om ya? Waduh, keren banget dari nyanyinya, dari koreografinya, dari musiknya, dari dekorasinya, actingnya. Maju Indonesia itu kalau soal musikal. Berarti nggak kalah sama negara lain sebenarnya nggak kalah ya Om? ya? Nggak kalah. Tapi yang aku penasaran lagi nih Om, kenapa misalnya kita mungkin bisa ambil contoh satu negara Korea Selatan gitu mungkin Om? Ya, Ya mungkin kan film-filmnya, lagu-lagunya lagi
bener-bener naik industri kreatifnya gitu ya Om. betul. Kenapa menurut Om Indonesia tuh belum, mungkin bisa tapi kenapa belum Om, belum segitunya? Ya, manajemen. Manajemen ya Pak? Manajemen, banyak faktor lah ya. Oke. Manajemen, dukungan pemerintah, kekompakan ya, dan juga visi ya, kerja keras gitu ya. Sebenarnya saya selalu ngomong gitu ya, kita sama Korea tuh bedanya apa sih? Sama-sama punya dua mata, Iya. ya, dua kuping, Mm-mm. rambut sama hitam gitu kan, Iya, sama-sama di Asia lagi. sama-sama di Asia. Iya. Kok dia bisa kita enggak sih? Iya. Bedanya cuma satu, etos kerja. Oh, gitu ya Bang. Menarik. Etos kerja. Jadi kita harus bangkit ini ya. Apalagi generasinya Bung Vito ini ya. Iya. Generasi bonus demografi ini ya. Ya, bonus demografi, Iya, bonus demografer ya. Harus bangkit ya. Sebab pinternya sama, malah Iya. lebih kreatif. Cuma etos kerja ini loh. Iya. Kita harus dorong etos Jangan mau kerja. kalah ya Om. Jangan mau kalah. Iya. Itu ya kalau digali ya itu yang K-pop ya itu seleksinya itu luar biasa susah. Iya, benar. Istilahnya tuh berdarah-darah istilahnya gitu ya. Sampai mereka dapat 7 orang, 8 orang yang bisa perform gitu. Iya. Dan itu hasil seleksi bertahun-tahun. Dan itu di nurture, dibina terus bertahun-tahun. Nah ini saya namakan etos kerjanya tuh nggak mau kalah. Maksudnya tekun, tegar, ya konsisten, ya tekad, determinasi. Nah ini yang harus kita dorong anak-anak muda Indonesia ini supaya paling tidak etos kerjanya sama. Kalau sama aja, wah Indonesia udah hebat deh, lebih hebat lagi. Meroket bisa ya Bang? Wah roket sampai ke bulan. Berarti kondisi perlindungan hak cipta dan kesejahteraan musisi ini Om, di luar negeri apa sama kah kayak Indonesia atau mungkin lebih maju atau ada yang lebih mundur? Ini kaitannya dengan penegakan hukum, disiplin ya. Kita tahu lah ya bahwa negara berkembang itu penegakan hukumnya masih belum sebaik di negara maju. Iya. Dan itu lagi-lagi ini juga harus, nah ini berhubungan dengan etika kerja. Kalau tadi etos kerja, ini etika kerja, yaitu menghormati budaya respect, menghargai karya orang lain, gitu kan. Jadi kalau memang ini industri kreatif atau penegakan hukum atau di luar negeri itu bagus, ya harusnya Indonesia juga bisa. Ini faktor penting soalnya, gitu kan. Karena hak cipta itu kan seperti insentif gitu ya, insentif berkarya gitu, Iya. bahwa karyanya dilindungi kalau ada yang mencuri gitu. Nah ini nggak semaju di negara-negara maju, tapi kita makin baik kok harusnya, gitu kan. Tadi etos kerja, etika kerja. Apa bisa dibilang tertinggal Om Indonesia Om? Memang ketinggalan, tapi kita harus catch up, ya. Dan lagi-lagi ya, generasi yang sekarang dan mendatang ini harusnya lebih disiplin kan dan lebih patuh hukum gitu kan. Ini tantangan kita sama-sama gitu kan. Bisa nggak kita disiplin, determinasi, konsekuen, konsisten gitu ya. Ya harus kita upayakan, Yang menjadi tantangan apa sih Om? Yang kenapa kita masih tertinggal tuh, yang jadi tantangannya apa? Kenapa kita belum bisa ke situ gitu? Masih di sini-sini itu kenapa sih Om? Banyak faktor ya. Ya tentunya kita kesampingkan dulu kerja keras ya, etos kerja juga, etika kerja. Manajemen kita tuh di industri Indonesia ini belum serapih di luar negeri. Oke. Soal perjanjian ya, soal juga marketing gitu kan, ini juga ketinggalan gitu ya. Walaupun sekarang zaman digital, tapi sepertinya akses dari para promotor luar negeri itu lebih luas gitu ya. Jadi kalau kita bergabung dengan agensi di luar negeri, itu mereka bisa menyalurkannya kemana-mana gitu. Oh iya. Nah Indonesia itu harus merapat gitu istilahnya, menggunakan agensi internasional agar bisa artis itu disalurkan ke berbagai macam tempat ya. Iya. Itu banyak faktor ya, tapi ya disitulah fungsi dari organisasi musik ya. Bagaimana caranya memperbaiki kontrak, bagaimana caranya membuat satu business plan Oke.
ya, bagaimana rekrutmen yang bagus, dan juga sikap profesionalisme dari artis juga harus dibina terus gitu ya. Banyak sekali Indonesia sekarang udah banyak yang profesional, tapi masih juga ada artis-artis yang perlu terus ditingkatkan profesionalismenya gitu. Jadi banyak faktor, tapi lagi-lagi Indonesia sekarang sudah sadar bahwa industri kreatif itu bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan Indonesia gitu ya, dan menghidupkan para seniman gitu. Bahkan pada periode pertama Pak Jokowi kan ada Bekraf ya, Badan Ekonomi Kreatif, Bekraf. Itu kan menandakan bahwa pemerintah Indonesia itu tahu dan melihat potensi dari industri kreatif ini. Nah, tapi waktu periode kedua digabung sama pariwisata kan, mungkin ada yang bisikin gitu kan bahwa industri kreatif itu harus menunjang pariwisata gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah juga. Bagaimana pariwisata bisa naik, karena itu juga sumber pendapatan yang luar biasa kan. Bagaimana caranya pariwisata itu bisa naik sehingga banyak turis, ya. Caranya adalah dengan supaya industri kreatif itu menunjang, supaya menarik gitu. Memang nggak salah konsep itu. Tapi sepertinya agak industri kreatif jadi duduk di istilahnya backseat gitu. Kalau mobil tuh duduk di belakang gitu, hanya mendorong yang di depan gitu. Nah, tapi ini nggak ada yang salah, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang bisa disalahkan. Itu konsep visi aja, konsep yang beda gitu. Nah, kita lihat nanti pemerintahan yang baru bagaimana konsepnya. Apakah Bekraf dihidupkan kembali? Ya, atau masih tetap di pariwisata. Menurut Buf itu gimana? Ya kan? Teman-teman gimana? Buktinya mungkin sendiri kali ya. Tapi ya, itu nantilah kita lihat. Kalau buat mimpi nih Om, atau harapannya deh Om, buat perlindungan hak cipta dan kesejahteraan musisi di Indonesia gimana tuh Om? Ya, saya begini, saya melihatnya lebih luas lagi. Ya, ini metafor ya, metafor. Ya. Jadi kompetisi antar negara, antar bangsa itu sekarang ya semakin ke sini ya, itu ditentukan oleh bisa atau tidaknya menciptakan nilai tambah, value added. Ya, sumber daya alam di processing, ya, tidak menjual kayu tapi menjual mebel, ya, tidak menjual kain tapi menjual baju, karena ada value added itu. Di industri kreatif juga begitu. Nah, dua roda ini, satu inovasi dan kreativitas, merupakan sepasang roda yang membuat perekonomian akan semakin besar. Jadi kalau kita sadar bahwa dua roda, satu inovasi dan kreativitas, inovasi teknologi, kreativitas itu seni, ya. Kalau dua roda ini, mindset kita adalah kita ingin membuat roda ini lancar berjalannya dan membesar, maka perekonomian Indonesia akan tumbuh dan membesar. Karena tadi nilai add tadi, kalau hanya menjual minyak karet itu yang mendapatkan nilai value-nya luar negeri. Karena dia memproses karet itu menjadi ban, ya, menjadi mobil, import ke Indonesia. Yang untung dia, bukan kita. Apalagi sumber daya alam makin lama makin habis. Nah, lagi-lagi hak cipta itu merupakan bagian dari industri kreatif, roda pertama tadi. Ya, jadi kalau hak ciptanya makin baik, kreativitas makin banyak, maka roda kreativitas itu akan lancar dan makin besar. Begitu juga teknologi. Jadi dua metafor ini ibaratnya sepeda gitu. Ada dua roda, inovasi dan kreativitas. Sekarang tinggal yang menggoes nih itu kalian itu. Ya, anda ini yang bonus demografer yang harus menggoes badan sepeda itu. Gitu kira-kira. Ya, kita semua berharap kayaknya semoga itu tercapai semuanya Om ya. Bisa ya Om ya. Bisa. Wah, guys, seru banget nih kalau ngomongin musik, apalagi hak cipta sama Om Chandra Darusman, kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu ya. Selanjutnya nih Om, sebelum menutup kayaknya kita ada games nih Om. Games? Ada games. Wow. Nama gamesnya This or That. This or that? This or That. Jadi nanti aku kasih dua pilihan, Om pilih secara cepat. Oke. Siap Om? Siap. Ya, apa boleh buat. Pertanyaan pertama, mahasiswa kuliah pulang atau kuliah rapat? Kuliah rapat.
Om dulu kuliah rapat berarti ya? Iyalah. Kalau kita berorganisasi ya kita harus meeting dong. Iya. Iya kan, kita berorganisasi ini kan mengatur ya. Mm-mm. Ya kuliah juga dong nambah ilmu. Mm. Iya gitu. Kan Om tadi pas jadi mahasiswa udah join KCI, apa tapi ada nggak organisasi yang internal kampus ada tapi ikut Iya, juga? saya waktu itu menyelenggarakan namanya pesta seni. Oh iya pesta seni ya. Dan pesta seni itu melahirkan Jazz Goes to Campus. Just goes to campus ya benar. Iya, jadi saya aktif di situ dulu. Mm-mm. Dan alhamdulillah November ini akan terselenggara yang ke-47. Iya benar. Luar biasa kan? Maksudnya mahasiswanya luar biasa yang Iya. yang terus konsisten meneruskan gitu. Mm. Selanjutnya nih Om, ini penyanyi Om, Michael Jackson atau Elvis Presley? Michael Jackson. Kenapa tuh? Eh, ya dengan segala hormat dengan Elvis dan para penggemarnya, saya lebih suka R&B daripada Oh, iya. rock and roll gitu. Jadi bukannya saya nggak suka Elvis, tapi disuruh pilih kan. Iya disuruh pilih. Selanjutnya Om, pop kreatif atau jazz? Jazz. Lu gak pop kreatif Om? Ya suruh milih katanya. Yes, memang. Gimana sih? Tapi ini aku juga penasaran Om. Dulu istilah pop kreatif juga muncul di zaman-zaman Om juga kan? Ya. Kenapa tuh Om? Pop kreatif tuh maksudnya apa? Saya juga nggak kegambar maksudnya istilah pop kreatif nih ke musik yang kayak gimana maksudnya? Ya, memang itu misleading ya. Jadi gini, waktu itu zaman tahun 70-80, aliran yang paling happening Hmm? itu aliran lagu-lagunya Rinto Harahap, Arianto, Panca Pondah. Itu dianggap pop cengeng. Oh iya. Sebenarnya juga bukannya mengurangi rasa hormat kepada mereka-mereka itu yang hebat-hebat, tapi itu label yang dikasih oleh masyarakat waktu itu. Hmm. Walaupun penggemarnya banyak banget. Hmm. Pop itu, pop Rito Araha, pop Arianto, pop Panca Pondah, Lagu-lagu yang memikat pasar ya Om ya? yang pasar. Nah, anak-anak muda itu kayak saya ini yang sok-sok ini Sok-sok sok beda kreatif gitu. gitu, sok beda gitu, bikin lagu-lagu yang nggak kayak itu, Iya. nggak seperti mereka itu. Nah, masyarakat memberi label pop kreatif gitu. Tapi kan kita bertanya, loh, emangnya Pintu Harap nggak kreatif? Ya kreatif lah. Berarti Jadi, dari pendengar tuh Om? Istilah pop kreatif itu dari pendengar-pendengar bukan Om sendiri ya? bukan saya lah. Mana berani saya ngomong. Selanjutnya nih Om, Swiss atau Singapura Om? Aduh, Swiss. Buat tinggal Om? Iya, Swiss. Kenapa Om? Gini, Eropa tuh udah mencapai tingkat kualitas hidup yang baik, ya. Hmm. Nggak ngoyo lagi, ya. Hmm. Udara bersih betul, ya. Terus transportasi teratur, ya. Eh, Jaminan kesejahteraan baik sekali di sana Swiss gitu. Kalau nganggur di sana itu dikasih gaji sama pemerintah loh. Oh iya? Iya, sampai dengan kalau nggak salah 12 bulan. Itu tuh orang Orang yang nganggur. Swissnya atau Orang Swiss. Orang Swiss. Orang Swiss. Oke. Ya kalau kita jadi warga negara Swiss ataupun PR di sana, itu berlaku. Dia nggak bisa cari kerja, dia nggak dapat kerja, 12 bulan ditanggung pemerintah. Kalau lewat itu dia nggak dapat kerja, dia harus bekerja di tempat yang ditunjuk oleh pemerintah. Hmm. Nah, hal gitu. Jadi mereka sudah teratur ya dan hidupnya nggak ngoyo. Kalau di Singapura itu hidupnya 24 jam, kerja terus. Iya. Orang Singapura itu stres. Stres itu orang Singapura. Karena apa? Karena mereka itu harus unggul. Oke. Mereka lihat tenaganya gitu kan. Malaysia, Singapura. Waduh, kalau saya nggak Excel nih, aku diinjak nih mau Indonesia Malaysia gitu. Jadi mereka harus unggul. Untuk unggul itu mereka harus kerja keras, harus belajar, harus jadi pintar. Makanya tuh stressful. Setiap hari mereka tuh sekolahnya luar biasa. Iya. Tapi maju, ya. Jadi tadi disuruh pilih Singapura, Swiss. Waduh, saya pikir seumur saya sih saya lebih suka Swiss deh. Buat tempat tinggal enakan Swiss Buat kayaknya. tinggal di Swiss. Oke, Om. Dan lagi kalau di Swiss tuh bisa naik mobil ke Jerman, bisa ke Oh, iya, Paris, iya, ke iya. Belanda. Iya. Kalau di Singapura, kemana ya? Ke Ke Malaysia. Batam Om bisa ke Batam. Naik kapal bisa ke Batam Om. Selanjutnya Tapi nih, Om. dua-duanya saya senang kok. Saya 9 tahun di Swiss, Iya. 9 tahun di Singapura. Oh iya, dua-duanya seneng lah ya Om ya. Senang. Selanjutnya nih Om, kayaknya mungkin yang lumayan susah Om.
kekagumanku atau pemuda Om? Pemuda. Pemuda Om? Oh, oh. Kenapa tuh Om? Ada misinya kan, pemuda ya. Oh iya. Dan itu lebih duluan diciptakan sebelum kekagumanku. Pemuda tuh tahun 78. Mm-mm. Dan itu ada cerita besarnya kan, bahwa ya itu mengajak generasi muda untuk bersatu gitu kan, ya, memikir masa depan. Kalau kekagumanku itu kisah cinta lah, Oh iya. private lah itu. Tapi saya pribadi juga amazed juga gimana lagu kayak Pemuda yang tadi rilisnya tahun berapa Om? 78. 78 yang kita-kita ini yang umur baru 19-20 aja masih pada tahu Om maksudnya. Oh, Lagu-lagu Pemuda. alhamdulillah, terima kasih. Jadi kayak sangat panjang umur gitu kayak lagunya. Panjang umur ya. Oh. Kayaknya buat gamenya udah Om segitu aja. Lulus nggak ya? Gak lulus aja Om. Kayaknya kalau lulus Om. Saya belum lulus nih. Dari FP saya belum lulus Om. Bercanda. Terakhir nih Om, Iya. bisa dilihat kabaran nih Om, apa pesannya nih Om buat anak-anak muda yang berinteraksi langsung atau bekerja di industri kreatif Om di Indonesia? Iya teman-teman, saya pikir kalian tuh berbakat ya, dan saya tahu bahwa banyak sekali tantangan zaman di zaman kalian dan kedepannya ya. Tapi saya percaya bahwa setiap generasi itu pasti bisa mengatasi masalah dan tantangan baru. Dan saya sangat berharap teman-teman itu memajukan atau terjun ke dalam industri kreatif, karena kreativitas itu adalah pemberian dari Tuhan ya, dan pergunakanlah, memanfaatkanlah kreativitas itu untuk demi kemajuan karya teman-teman, juga untuk bangsa. Keren Om. Sekali lagi, thank you banget Om udah Oke, mau Vito. mampir ke podcastnya Kanopi FEB nih Om. Terima kasih saya diundang. Terima kasih, Om. Sampai ketemu lagi. Sukses Iya. ya. Ditunggu Om karya-karya dan gebrakan selanjutnya nih Om nih. Insya Allah. Selanjutnya juga thank you banget buat para Kanopip sudah pada nonton episode 3 Talks and Thoughts Kanopi on Air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.